Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil ladhim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Halo teman-teman semuanya, penonton saya dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa terus menjumpai Anda, meskipun kadang saya berdua, kadang saya sendiri, kadang saya juga cuma audio. Tapi yang penting informasinya bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Video kali ini saya ingin bahas sesuatu yang menjadi pertanyaan Anda semuanya, menjadi pertanyaan kamu semuanya, yaitu seputar tentang luka batin. Ini penting loh teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ingin mempraktekkan ini secara mandiri di rumah Anda masing-masing. Saya pikir ini sangat-sangat solusi ya. Sangat-sangat bisa kamu praktekkan. Sebenarnya mudah, tetapi kita perlu menyadari atau Anda perlu menyadari bahwa kesembuhan, kebahagiaan, melepaskan itu bagian yang sangat penting dalam diri kita. Jika itu menurut kamu penting sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, maka perlu untuk itu diatasi. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang ilmu itu kekuatannya ada di repetisi. Tetapi kan kadang-kadang bingung, apa yang mau direpetisi kalau kita tidak tahu caranya, kan begitu. Baik, kalau bicara tentang luka batin sudah pasti bicara tentang konflik. Dan konflik tersebut biasanya dengan orang-orang terdekat kita. Bisa orang tua, bisa saudara dekat, bisa pasangan, bisa mantan pasangan. Kalau pasangan berarti masih berstatus pasangan Anda, bisa suami, bisa istri. Kalau mantan pasangan ya berarti sudah berlalu. Tetapi hanya statusnya yang berlalu, hanya statusnya yang berubah. Tetapi rasanya, perihnya, sakitnya, sedihnya itu masih dirasakan dalam hati. Itulah luka batin. Tidak jauh-jauh sebenarnya luka batin itu. Mentoknya benci, sedih, kecewa, dendam, dan segala kerumitan dalam hati, dan segala rasa negatif di dalam hati. Jika Anda sudah paham, ternyata iya Gus, saya merasakan itu, berarti fix Anda punya luka batin. Luka batin itu bukan sesuatu yang menyeramkan sebenarnya jika segera diatasi. Tetapi kalau tidak segera diatasi, menurut saya bukan mengancam dirimu sendiri, tapi mengancam orang-orang yang ada di sekitar Anda. Contoh misalkan anak konflik dengan suami atau mantan suami, karena kita tidak bisa mengkontrol diri kita, lalu kadang-kadang luapan emosi atau amarah itu kita lampiaskan kepada anak. Itu sebenarnya efek luka batin. Nah, sekarang kita masuk pada caranya. Bagaimana cara mengatasi itu? Cara mengatasinya yang pertama adalah dengan menyadari bahwa saya memiliki luka batin. Menyadari bahwa luka batin adalah satu hal yang sebenarnya sangat merugikan saya. Kesadaran. Karena mau ke ujung dunia sebelah manapun, pada dasarnya ketika bicara tentang ilmu, ya sudah pasti bicara tentang ilmu kesadaran. Dibuka mindsetnya itu namanya sadar. Dibuat ngeh terhadap ilmunya itu kesadaran. Kemudian membuat diri bisa membaca hal-hal yang positif itu juga karena kesadaran. Jadi pertama adalah open minded. Sadar dulu bahwa ternyata luka batin bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah atau menimbulkan masalah-masalah baru. Yang pertama. Kemudian yang kedua, akui bahwa luka batin itu adalah sebuah bentuk dosa juga, dan akui kalau itu sebuah kesalahan. Mengakunya kepada Allah. Saya ini sedang sedih ya Allah. Saya ini sedang punya masalah ya Allah. Saya ini baru saja disakiti ya Allah. Hal-hal yang negatif yang kamu rasakan saja, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Diungkapkan kepada Allah. Ketika kamu jujur dan mengungkapkan itu semuanya kepada Allah, perhatikan baik-baik rasa yang ada di dalam dirimu. Kebanyakan itu menenangkan. Kalau seketika kamu melakukan apa yang saya sarankan, lalu kamu mendapatkan ketenangan, sepertinya kualitas atau kadar luka batinnya tidak terlalu parah atau tidak terlalu dalam. Tetapi semisal ini membuat sesak nafas, membuat berat rasanya, membuat ketidaknyamanan, kemudian menangis, bisa jadi lukanya sedikit lebih dalam daripada yang biasa saja tadi. Tapi tidak perlu kamu khawatir. Jadi kekuatan penyembuhan ini terletak pada repetisi pengulangan. Kalau kamu memiliki luka kurun waktunya 10 tahun, lalu dalam penyembuhan atau terapi secara mandiri ataupun
terapi pada seorang hipnoterapis itu juga nggak bisa sekali 2 kali, harus rutin. Saya lebih menyarankan memahami ilmunya dulu. Kalau sudah memahami ilmunya, prakteknya lebih mudah. Kalau dalam hal luka batin, coba komunikasikan dengan mentormu dan usahakan dia punya banyak waktu untuk kamu. Setelah itu, setelah kamu mengakui, maka maafkan. Nah, bagian maafnya ini yang sangat butuh penerimaan ekstra. Memaafkan itu bukan melupakan, karena Allah tidak pernah mendesain pikiran manusia itu untuk melupakan perkara atau kejadian yang dialami. Tidak. Artinya data itu ada di dalam diri kita. Jadi nggak bisa, segimanapun kamu berusaha melupakan, tak kenapa kejadian itu justru semakin diingat. Justru semakin diingat. Nah, memaafkan yang benar adalah dengan tidak merasakan kesedihan lagi ketika kamu mengingat sesuatu, mengingat kejadian yang pernah kamu alami dan menurut kamu itu menyakitkan, menurut kamu itu mengecewakan kamu, tapi kamu sudah gak merasa apa-apa di sana. Ini perlu eksperimen, perlu konsentrasi, perlu waktu, butuh pengulangan yang lebih sering lagi. Baru kamu bisa merasakan memaafkan itu seperti apa sih. Sudah saya sampaikan tadi beberapa caranya. Kamu bisa list. Jadi kalau misalkan saya tarik kesimpulan adalah menyadari, mengakui, memaafkan. Dengerin saya baik-baik teman-teman ya. Anggap saja sekarang kita sedang berhadapan dengan kamu hari ini yang ngerasa pilu hati mengingat sebuah kejadian yang menyakitkan. Satu hal habit manusia adalah tidak bisa menerima kesakitan, merasakan hal negatif tetapi lupa bahwa diri kita juga pernah negatif kepada orang lain. Artinya kita lebih mudah fokus kepada siapa yang menyakiti kita, tetapi kita lupa, bahkan kita tidak sadar, jangan-jangan ada orang yang pernah kita sakiti, baik itu secara sadar maupun tidak sengaja atau tidak. Dengerin saya baik-baik teman-teman ya, dengan tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semuanya. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang sempurna dalam sebuah sifat ataupun tindakan. Tidak ada manusia yang dalam hidupnya itu tanpa masalah. Menurut saya, mayoriti di antara kita ataupun Anda yang hari ini mendengarkan saya punya luka batin. Ada orang-orang yang memiliki luka batin tapi juga masih bisa sukses. Sebenarnya itu disebabkan atau mungkin pola pikirnya saya tangkap karena saya punya beberapa teman yang menurut ukuran saya dia sukses. Tetapi pada dasarnya dia punya luka batin. Ternyata perbedaannya tipis. Letak perbedaannya adalah orang yang sukses, dia menyikapi luka batin itu adalah sebuah cambuk motivasi, tidak didasari kebencian. Justru dia jadikan motivasi dan dia buktikan bahwa cemoohan, ledekan, hinaan orang lain itu tidak benar terhadap dirinya. Dengan cara dia membuktikan bahwa dia bisa sukses. Even sekali waktu dia tunjukkan kepada banyak orang, saya sudah membuktikan karya saya. Saya sudah membuktikan apa yang sedang saya jalani. Saya bisa dan saya tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Itu adalah kalimat-kalimat motivasi. Sebenarnya berangkatnya juga luka batin. Ternyata luka batin juga masih bisa atau masih berpotensi membuat orang itu menjadi sukses. Yang menjadi atau yang membuat orang itu tidak sukses ketika dia punya luka batin, tidak bahagia intinya, adalah menyikapi luka batin dengan kebencian, menyikapi luka batin dengan iri dengki, sehingga membuat dia hanya fokus pada hal negatif, bukan pada hal positif. Di situ letak perbedaannya. Nah, saran saya, masukan dari saya untuk teman-teman semuanya yang sudah mantengin channel YouTube saya, nungguin video-video terbaru, yang nungguin manfaat menurut saya, sebagai penutup dari saya, hidupmu itu penting teman-teman. Hidup Anda itu penting. Bahagia itu penting. Tetapi itu menjadi tidak penting kalau kita malah memikirkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau. Aneh memang rasanya manusia ini kebanyakan memikirkan sesuatu yang tidak dia mau. Ketika kita memikirkan sesuatu yang tidak kita suka, tetapi berulang, sering, menumpuk datanya dalam diri, pada dasarnya kita senang.
Nah pertanyaannya, Anda ingin senang atau ingin susah? Anda ingin bahagia atau ingin sedih? Kalau jawaban Anda hari ini sepakat dengan apa yang saya pikirkan, yaitu saya ingin bahagia, berarti mulai dari sekarang pikirkan yang baik-baik saja, yang selaras dengan kebahagiaan itu. Jangan terbalik. Jangan pikirkan kesedihan sementara diri Anda membutuhkan atau menginginkan kebahagiaan. Gak nyambung teman-teman. Ya. Kalau Anda memikirkan atau larut dalam kesedihan secara berulang sekali lagi, itu artinya Anda menyukai kesedihan tersebut. Karena saya tidak akan memikirkan sesuatu yang saya tidak mau. Lebih-lebih saya memikirkan itu berulang. Karena ketika saya memikirkan itu berulang dan saya kumpulkan dalam hati saya, maka sejatinya saya senang. Gitu. Saya yakin Anda ingin bahagia, tapi nggak tahu caranya. Caranya sederhana. Mulailah pikirkan sesuatu yang baik-baik saja, yang selaras dengan kebahagiaan itu. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga membuka paradigma Anda. Saya tetap akan terus setiap hari memberikan hidangan, memberikan edukasi-edukasi untuk Anda semuanya. Saya senang berbagi. Meskipun sedikit. Kadang-kadang saya bingung saya harus menyampaikan apa. Tapi selama ada sesuatu di pikiran saya dan itu baik, saya akan sampaikan di video di channel YouTube Gus Baraja. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Singkat saja, insya Allah bermanfaat. Saya pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Al-Taifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.